Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Kembali lagi bersama saya Yuliana, dosen dari program studi akuntansi D3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, yang akan menemani Sobat Unpam dalam membahas materi pada mata kuliah pengantar akuntansi 1. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah mengenai Jurnal Umum Perusahaan Jasa. Materi ini akan disajikan dalam 30 menit ke depan, jadi jangan terlewatkan. Tonton terus di Sesmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sobat Unpam dimanapun berada, mata kuliah pengantar akuntansi 1 ini merupakan mata kuliah wajib yang harus dikuasai oleh mahasiswa program studi akuntansi D3 Universitas Pamulang. Fokus dari mata kuliah ini adalah di pencatatan akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan untuk perusahaan jasa. Kenapa wajib? Karena mata kuliah ini adalah mata kuliah kompetensi keahlian di bidang akuntansi. Mata kuliah ini adalah mata kuliah basic di akuntansi agar selanjutnya mahasiswa dapat mempelajari mata kuliah akuntansi lebih mudah. Dalam pertemuan kelima, saya akan memberikan gambaran kepada teman-teman mengenai apa itu jurnal umum, pentingnya jurnal umum bagi perusahaan jasa, dan bagaimana mencatat jurnal umum di perusahaan jasa. Tetap bersama kami sampai sesi akhir ini ya, dan semoga pembelajaran ini dapat dipahami serta memberikan manfaat bagi kita semua. Sobat Ujar yang saya banggakan, saat ini kita berbelanja daring maupun secara konvensional, kita biasanya mendapatkan struk atau bukti pembayaran kan? Nah, atas transaksi yang udah terjadi sebagai bukti telah membayar atau melunasi. Begitu pula dalam dunia bisnis, bukti transaksi sangat penting untuk membuat pencatatan dalam laporan keuangan bagi perusahaan. Tentunya terdapat berbagai macam jenis bukti transaksi tergantung dari perusahaan atau transaksi yang dibuat. Saat ini seiring dengan perkembangan teknologi yang ada, maka bukti-bukti transaksi berupa digitalisasi atau soft file. Tentunya hal ini sangat menghemat penggunaan kertas. Namun tidak sedikit juga perusahaan yang masih menggunakan bukti fisik dalam pengumpulan bukti transaksinya. Bukti transaksi merupakan sebuah dokumen yang digunakan sebagai alat untuk merekam atau merekap seluruh transaksi yang terjadi. Jika suatu perusahaan melakukan pembelian terhadap barang atau jasa, maka akan mendapatkan bukti transaksi bahwa telah melakukan proses pembelian atau pembayaran atas produk dan jasa tersebut. Sebaliknya nih, bila perusahaan menjual produk atau jasa, maka perusahaan akan memberikan bukti transaksi kepada konsumen. Jadi, di sini perusahaan dapat menerima bukti transaksi atau memberikan bukti transaksi, tergantung dari situasinya. Jika dilihat dari transaksi, maka terdapat dua jenis transaksi dalam perusahaan, yaitu bisa terjadi di transaksi internal atau di transaksi eksternal. Transaksi internal merupakan transaksi yang terjadi dalam perusahaan itu sendiri. Sedangkan untuk yang eksternal adalah transaksi yang dilakukan oleh pihak di luar perusahaan. Contohnya, bukti transaksi seperti nota kontan. Nota kontan ini adalah bukti pembayaran atau dokumen yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli sebagai bukti transaksi atas penjualan barang secara tunai. Kemudian ada lagi kwitansi. Kwitansi adalah bukti dari transaksi pada saat penerimaan sejumlah uang. Kwitansi ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang, lalu kemudian diserahkan kepada yang melakukan pembayaran. Ada lagi cek. Apa itu cek? Cek adalah perintah pembayaran yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di suatu bank dengan tujuan agar bank tersebut membayarkan sejumlah uang yang tertulis kepada orang yang membawa surat atau yang namanya tertulis di dalam cek tersebut. Sementara untuk biliet giro adalah surat perintah untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening nasabah suatu bank ke rekening penerima yang namanya disebutkan dalam biliet giro pada bank yang sama ataupun pada bank yang berbeda, pada bank lainnya. Nah, karena begitu pentingnya bukti transaksi dalam proses pencatatan jurnal umum, maka setiap bukti transaksi yang ada harus didokumentasikan.
dan disimpan dengan baik. Jika dilihat dari siklus akuntansi, jurnal umum dilakukan setelah adanya bukti transaksi yang ada. Jurnal umum sendiri merupakan pencatatan sejumlah transaksi keuangan yang muncul dalam periode waktu tertentu. Kita bahas mengenai fungsi dari jurnal umum ya. Jurnal umum memiliki beberapa fungsi, antara lain fungsi historis, fungsi mencatat, fungsi analisis, fungsi instruksi, dan fungsi informatif. Yuk kita simak penjelasannya apa itu fungsi historis. Yang pertama, fungsi historis adalah fungsi di mana jurnal umum ini digunakan sebagai sebuah catatan yang di dalamnya mencatat bukti transaksi keuangan secara berurutan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Kemudian yang kedua, fungsi mencatat. Selama ini jurnal umum dimanfaatkan sebagai media untuk mencatat transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan secara terperinci dan lengkap. Kemudian yang ketiga, yaitu fungsi analisis. Jurnal umum berfungsi untuk menganalisis transaksi yang menentukan akun mana yang harus didebit dan akun mana yang harus dikredit. Yang keempat, fungsi instruktif. Apa itu fungsi instruktif? Yaitu memberikan perintah ya untuk memposting ke dalam buku besar, baik yang didebit maupun yang dikredit sesuai dengan analisis dalam jurnalnya. Yang kelima, fungsi informatif. Yang terakhir yaitu adalah untuk memberikan keterangan seputar transaksi keuangan yang terjadi di dalam perusahaan secara jelas dan apa adanya. Lalu bagaimana dalam membuat jurnal umum? Mari kita bahas cara mencatat jurnal umum. Agar dapat memahami secara jelas bagaimana mencatat transaksi ke dalam jurnal, maka berikut ini adalah cara-cara pengisian ke dalam formulir jurnal umum. Yang pertama, mencatat tanggal, yaitu bulan ditulis pada baris pertama, pada kolom tanggal hanya ditulis satu kali pada setiap halaman, kecuali telah berganti halaman ataupun telah berganti bulan. Selanjutnya yaitu tanggal ditulis pada baris kedua pada kolom tanggal yang berlajur kecil tiap terjadi transaksi. Selanjutnya adalah mencatat akun atau perkiraan. Nama perkiraan atau akun yang harus didebit dicatat di sebelah atas dan merapat ke sebelah kiri pada baris kolom tanggal, dan jika terkredit maka akunnya ditulis agak menjorok ke dalam. Langkah selanjutnya adalah pada kolom referensi atau petunjuk diisi dengan nomor perkiraan apabila ayat jurnal telah dipindahkan ke perkiraan atau ke dalam akun tersebut. Yang selanjutnya untuk kolom debit, jumlah atau nilai uang dalam transaksi untuk perkiraan yang harus didebit dituliskan di kolom debit. Selanjutnya untuk kolom kredit, jumlah atau nilai uang dalam transaksi untuk perkiraan yang harus dikreditkan diisi di kolom kredit. Terakhir adalah halaman. Tiap halaman jurnal diberi nomor halaman jurnal. Untuk halaman kanan di sudut kiri atas. Selanjutnya agar lebih mudah dalam memahami jurnal umum di perusahaan jasa, maka mari kita latihan dalam pembuatan jurnal umum pada kasus 1. Oke, di sini kita mulai untuk transaksinya periodenya 1 Juli sampai dengan 31 Juli 2017 yang terdiri dari 10 transaksi. 10 transaksi tersebut adalah diantaranya untuk perusahaan KAP Brother and Rekan periode bulan Juli 2017. Yang pertama sebagai berikut ya, tanggal 1 Juli, nah, Tuan Bima menginvestasikan uangnya 750 juta sebagai setoran awal. Kemudian tanggal 2 Juli dibayar sewa kantor sebesar 25 juta untuk masa 5 bulan. Kemudian ada lagi transaksinya tanggal 5 Juli membeli perlengkapan kantor senilai 30 juta dari PT Amanah secara kredit. Tanggal 7 Juli telah diselesaikan pekerjaan PT Budiman Tama senilai 75 juta rupiah namun belum dibayar. Selanjutnya untuk transaksi tanggal 10 Juli dibeli sebidang tanah sebesar 250 juta secara tunai. Transaksi tanggal 15 Juli diterima uang dari PT Budiman Tama sebesar 75 juta. Kemudian tanggal 31 Juli dibayar gaji karyawan untuk bulan Juli 50 juta.
beban keamanannya 5 juta, dan beban lain-lainnya 2.500.000. Nah itu tadi baru soalnya ya. Sekarang kita lanjut ke proses pencatatannya, bagaimana ya kita mencatatnya secara satu persatu. Oke, untuk latihan soal ya kita lanjut. Di tanggal 1 Juli Tuan Bima menginvestasikan uangnya sebesar 750 juta. Gimana nih nyatat ke jurnal umumnya? Kita lihat menggunakan formulir jurnal umum. Pertama kita tulis dulu tanggalnya, tadi transaksinya tanggal 1 ya. Tanggal 1, kemudian di kolom keterangan, teman-teman ada 2 akun ya. Di situ ada akun kas dan juga akun modal. Akun kas di sisi atas karena posisinya debit. Kemudian disusul selanjutnya adalah di modal bagian di bawahnya karena dia di sisi kredit. Untuk kolom referensi kita kosongkan dulu karena memang belum kita masukkan ke dalam buku besarnya ya. Kemudian untuk sisi debit, nah tadi kasnya kan masuk nih 750 juta, maka di sisi kolom debit ditulis 750 juta. Kemudian untuk modalnya di sisi kreditnya angkanya sebesar 750 juta rupiah. Nah itu transaksi pertama ya, terkait dengan dia menginvestasikan uangnya. Selanjutnya tanggal 2 Juli, nah ini adalah transaksi untuk membayar sewa kantor ya. Ini kebetulan sewa kantornya dibayarnya untuk 5 bulan, senominal 25 juta ya, 25 juta untuk 5 bulan. Maka kita mencatatnya adalah pertama tetap masih di kolom tanggal, kita tulis tanggalnya. Kebetulan tadi transaksinya tanggal 2, maka kita tulis tanggal 2 di sisi tanggal. Kemudian di keterangan, nah di keterangan ini posisi atasnya adalah akun sewa dibayar di muka. Kenapa menggunakan akun sewa dibayar di muka? Karena ini menggunakan metode pendekatan neraca ya. Jadi akun neraca diakuinya sebagai sebagai aset. Sewa dibayar di muka itu yang diakui sebagai aset. Di debit, kemudian karena itu membayar, kasnya keluar ya, kasnya di sisi kredit. Referensi kita kosongkan dulu seperti tadi. Kemudian untuk debitnya nih, oke, karena sewa dibayar di muka tadi adalah untuk 5 bulan, nominalnya tadi 25 juta di sisi debit. Kemudian untuk akun kasnya mengeluarkan uang senominal 25 juta di sisi kredit. Oke, nah itu transaksi 2. Kemudian yang selanjutnya adalah transaksi yang ketiga, yaitu tanggal 5 Juli membeli perlengkapan kantor 30 juta dari PT Amanah secara kredit. Nah, 30 juta ya, membeli perlengkapan, berarti akun yang digunakan adalah akun perlengkapan pada utang usaha. Kenapa utang usaha? Karena tadi transaksinya kredit bukan tunai, sehingga kita tulis di tanggalnya tanggal 5, di akun keterangan atasnya perlengkapan atau sublease, kemudian kreditnya adalah utang usaha atau account payable. Kemudian untuk referensi kita kosongkan dulu, tidak apa-apa. Selanjutnya di debit, nah debitnya tadi perlengkapan masuk bertambah ya, 30 juta di kolom debitnya. Kemudian untuk kreditnya kita isi sama sesuai dengan perlengkapannya, yaitu 30 juta di kolom kredit. Nah itu baru 3 transaksi. Kita lanjut ke tanggal 7. Nah, tanggal 7 ini adalah telah diselesaikan pekerjaan dari PT Budia Matama, yaitu senominal 75 juta ya, tapi belum dibayar nih. Nah, gimana nyatetnya ya? Nah, tanggal 7. Tanggal 7 itu karena dia belum dibayar tapi kita sudah memberikan jasa atas pekerjaan yang kita lakukan, maka dicatatnya adalah sebagai account receivable atau piutang usaha. Tanggalnya tetap ditulis ya, tanggal 7 di kolom tanggal, kemudian di keterangannya adalah account receivable atau piutang usaha. Di bawahnya, karena ini adalah perusahaan jasa, maka kita tulis pendapatan atau revenue. Nah, untuk referensi kita nggak apa-apa, kita kosongin dulu. Debitnya tadi berapa nominalnya? 75 juta. Untuk kreditnya juga sama, kita isi senominal 75 juta. Gitu ya. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 10 Juli dibeli sebidang tanah sebesar 250 juta secara tunai. Gimana nyatetnya? Ayo kita lihat. Tanggal 10 berarti tulis tanggalnya di kolom tanggal, kemudian di keterangannya tulis akunnya namanya tanah ya, akun tanah di sisi debit, kemudian kasnya di bawahnya karena ini secara tunai maka kasnya keluar, kasnya di bawah ya. Kemudian di kolom debit ditulis angkanya 250 juta karena tanah tadi bertambah aset kita. Kemudian kas kita keluar, yaitu karena tadi kita belinya secara tunai, di sisi kreditnya keluar senominal 250 juta gitu ya. Kita lanjut lagi ke tanggal 15 Juli diterima uang tunai dari PT Budiman Tama sebesar 75 juta. Nah, transaksi ini berkaitan dengan transaksi selanjutnya sebelumnya ya.
Oke, kita lihat pencatatannya di sini. Nah, kalau yang pertama itu dia bersangkutan di tanggal 7 ya. Waktu awal tanggal 7 kan kita ngitungnya nulisnya sebagai piutang ya, piutang usaha pada pendapatan. Nah, sekarang dia bayar gitu ya. Bayarnya itu di tanggal 15. Catat tanggalnya tanggal 15. Kemudian di akun kasnya jangan lupa didebitkan karena kasnya bertambah. Kasnya bertambah, debit. Kemudian piutang usahanya berkurang karena dibayar atau account receivable-nya berkurang di sisi kredit. Ingat ya, saldo normal kasnya itu bertambah ketika di debit dan berkurang ketika di kredit. Sementara piutang usaha juga begitu. Piutang bertambah di debit dan akan berkurang di sisi kredit. Kita lihat di sini debitnya 75 juta masuk ke dalam kasnya, kemudian kreditnya yaitu piutang usahanya berkurang di sisi kredit 75 juta gitu ya. Selanjutnya nih transaksi tanggal 31 Juli, kebetulan ada 3 transaksi teman-teman. Yang pertama dibayar gaji karyawan untuk bulan Juli senominal 50 juta. Yang kedua transaksi untuk membayar keamanan yaitu sebesar 5 juta. Dan yang ketiga yaitu untuk beban lain-lain senominal 2.500.000. Gimana nih nyatetnya kalau tanggalnya sama? Boleh nggak digabung? Boleh ya, tanggalnya cukup satu aja di kolom tanggal 31, kemudian tapi debitnya ada berbeda. Debitnya berarti ada 3 baris ya, ada 3 akun. Boleh nggak digabung akunnya? Nggak boleh, akunnya harus satu-satu. Karena nanti kita bisa menganalisis dari biaya-biaya yang keluar ini gitu ya. Kalau digabungin nanti bingung, beban dijadiin satu. Itu kan ada beban gaji, beban keamanan, beban lain-lain, itu nggak boleh digabung. Ya, masing-masing satu akun di atas, di sisi debit ya. Untuk beban gaji sendiri di paling pertama boleh, kemudian dilanjut dengan beban keamanan dan beban lain-lain. Selanjutnya kas keluar total dari ketiga akun tersebut teman-teman. Ya, beban gaji tadi berapa? 50 juta. Kemudian beban keamanan 5 juta. Kemudian beban lain-lainnya 2.500.000. Totalnya itu adalah kas yang kita keluarkan senominal 57.500.000 di sisi kredit gitu ya. Oke, selanjutnya. Teman-teman pastinya sudah sering menemukan bukti transaksi dalam keseharian, baik disadari atau tidak disadari. Hal ini dapat dijadikan sebagai proses pembelajaran atau latihan dalam mengidentifikasi bukti transaksi yang dapat dilakukan dalam proses pembuatan jurnal umum. Terkadang proses pencatatan jurnal umum tidak selalu benar atau mengalami kesalahan catat yang disebabkan oleh akuntan itu sendiri. Lalu bagaimana jika tanpa disengaja kita salah mencatat jurnal umum? Bagaimana solusinya? Secara garis besar, terdapat 2 jenis kesalahan dalam melakukan entry jurnal atau jurnal umum, sehingga diperlukan pembetulan atau koreksi. Kesalahan tersebut dapat terjadi dalam periode berjalan atau periode yang berbeda. Jika kesalahan pada periode berjalan, biasanya kesalahan ini berupa salah klasifikasi akun atau salah jumlah. Lalu untuk kesalahan lainnya adalah kesalahan untuk periode yang berbeda. Kesalahan pada periode sebelumnya ini dapat terbawa ke periode selanjutnya. Jika kesalahan berpengaruh pada laporan laba rugi atau laporan neraca. Kesalahan yang berpengaruh pada neraca harus dikoreksi. Hal ini karena pada akun-akun neraca tidak ada tutup buku. Sementara kesalahan yang berpengaruh pada laporan laba rugi tidak perlu dikoreksi karena pada akhir periode akun-akun tersebut sudah dinolkan, jadi tidak terbawa pada periode berikutnya. Dalam video ini kita tidak membahas bagaimana mencatat jurnal koreksi karena akan dibahas pada episode lainnya. Berdasarkan pembahasan pada hari ini, kita dapat tarik beberapa kesimpulan bahwa jurnal umum ini merupakan salah satu dari siklus akuntansi di perusahaan jasa. Maka teman-teman harus memahami bahwa untuk melakukan pencatatan jurnal umum terlebih dahulu kita perlu ada bukti-bukti transaksi dalam perusahaan. Ya, kemudian memahami format dari jurnal umum ya, serta cara mencatat bukti transaksi ya ke dalam format dari jurnal umum tersebut. Oke, Sobat Ujar, kita sudah sampai pada penghujung acara. Semoga materi kali ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman dimanapun berada.
Terima kasih kepada semuanya yang sudah mengikuti materi hari ini. Saya Yuliana undur diri, sampai jumpa pada materi selanjutnya. Tetap semangat belajar dan belajarlah dari segala hal sehingga kita dapat tumbuh lebih baik lagi. See you, salam ujar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.